Ini bukan masalah siap nggak siap, Mbak Rena. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi COVID karena ini peristiwa yang mendadak gitu dan tidak ada yang merencanakan sama sekali untuk bisa kedatangan tamu yang bernama COVID ini. Bahkan negara seadidaya Amerika pun juga nggak siap gitu. Jadi memang pertanyaannya bukan kita siap nggak siap, tapi bagaimana kita segera mampu memitigasi atau bukan memanfaatkan ya, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan COVID ini. Nah, itu yang paling penting. Jadi tadi Bu Puan mengingatkan budaya Indonesia yang gotong royong dan sebagainya. Pak Doni mengingatkan lagi bagaimana semua stakeholder bersama, nggak mungkin hanya diserahkan kepada pemerintah, hanya diharapkan kepada garda terdepan tenaga medis, nggak bisa. Jadi seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat memang harus bersatu padu. Tadi data-data dari Bu Menteri, Bu Bintang, bahwa perempuanlah yang menjadi tumpuan gitu, karena perempuan yang menjadi garda terdepan di masing-masing rumah tangga, karena minimal dengan adanya berbagai macam dampak tadi secara ekonomi, pasti kan tugas perempuan lah yang harus pandai-pandai sebagai Menteri Keuangan rumah tangga gitu kan. Nah sehingga, saya akan memulai dari hal yang mungkin mulai cepat saja dari yang global ya. Jadi ini memang benar-benar COVID ini menjadi pandemi yang sifatnya global dan tidak ada negara satupun yang sekarang mampu mengklaim mereka sudah mampu memenangkan peperangan dengan COVID. Nah, kenapa ini saya ingatkan? Karena supaya kita semua nggak menganggap jadi nggak menganggap bahwa COVID ini ya sesuatu fatality rate-nya hanya 4%. Yang misalnya kena pun nanti bisa sembuh sendiri. Itu yang harus jauh-jauh dari pikiran kita. Bahwa kita tidak ingin menakut-nakuti, iya, karena takut itu hanya sama Allah gitu kan, kalau dalam agama. Tapi usaha kita untuk bagaimana keluar atau terhindar dari COVID ini menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena persoalan yang kita hadapi ini adalah wabah atau penyakit, maka sentral fokus perhatian kita harus bagaimana memutus rantai COVID-nya itu dulu. Bahwa itu nanti akan punya dampak terhadap pengangguran, terhadap bahkan terhadap tadi yang terpaksa tulang punggung keluarganya meninggal dan juga tidak boleh keluar rumah sehingga menyebabkan terhenti pendapatan keluarga. Yes, semuanya betul. Tetapi kalau kita nggak serius memutus rantai penularan dari COVID ini, maka pertanyaan terakhir dari Bu Diah tadi sangat betul. Terus sampai kapan kita harus stay at home, harus belajar dari rumah? Kita nggak punya kepastian itu. Nah, sementara daya tahan masyarakat untuk tetap stay at home misalnya, atau misalnya ini Jakarta PSBB-nya diperpanjang sampai Mei saja, kami secara ekonomi sudah nggak mampu kira-kira memperkirakan kalau nggak segera ada perlindungan sosial dari pemerintah untuk masyarakat kita yang rentan dan yang miskin dan yang terkena dampak dari PHK itu, aku nggak yakin mereka di tengah Ramadan ini masih mampu mempertahankan kehidupannya. Jadi nanti yang kita akan sering dengar mungkin berita-berita bahwa seperti yang diserang tadi, yang diserang, bukan serang, yang diserang tadi, 2 hari nggak makan, walaupun penyebabnya nggak murni kemiskinan, ada serangan jantung dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi ini dilema sekali memang, kalaupun terpaksa misalnya pemerintah sampai mengambil kebijakan PSBB dan dampaknya memang luar biasa dan termasuk melarang mudik, ini juga pasti dampaknya luar biasa. Bahkan jangankan kita dilarang mudik, jangankan kita dilarang untuk bekerja sementara, mau ke tempat Tuhan saja kita dilarang sementara gitu kan. Berarti apa? Betapa seriusnya penyebaran dari COVID ini. Memang sekali lagi fatality rate-nya rendah. Jadi makanya kan banyak masyarakat yang masih
meremehkan, asal imunitas kita baik-baik saja, kita nggak akan kena. Iya, yang imunitasnya baik. Nah, padahal kalau ada masyarakat, walaupun kan sekarang sudah sering kita dengar orang tanpa gejala gitu, orang baik-baik saja semuanya. Tapi ketika itu tidak disadari, mereka masih banyak berinteraksi dengan yang lain, maka penularan ke yang rentan itu sangat-sangat berjalan secara masif. Nah, ini yang memang harus benar-benar kita terus sosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya kita untuk mengutamakan dulu yang dari aspek kesehatan tanpa tentu harus mengabaikan aspek ekonomi. Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi memang agar kita optimal untuk segera memutus rantai penularan tadi, maka memang mau tidak mau harus ada benar-benar perlindungan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Jadi yang dibutuhkan oleh dan menjadi tanggung jawab negara yang dibutuhkan selama masa darurat itu kita reverse saja. Karena kan yang minta semuanya kan mengeluh. Nggak mungkin semuanya dituruti. Dan nggak ada satu negara pun juga semuanya diturutin gitu kan. Nggak usah dibandingkan misalnya di Singapura mengeluarkan dana sekian untuk semuanya dan semuanya. Kita nggak Singapura, kita mempunyai kapasitas masing-masing. Nah, menurut saya yang paling utama merefer saja pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 45. Kewajiban negara adalah memelihara fakir miskin, yang 28, dan 27-nya adalah pekerjaan. Artinya apa? Ketika ada pandemi, maka ada orang yang tadinya nggak miskin, rentan miskin menjadi miskin. Nah, itu yang harus menjadi tanggung jawab negara atau mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan perlindungan. Maka perlindungan sosial itu khusus saja nanti di parlemen ini kan ada perempuan kaukus di parlemen, tolong tidak perlu terlalu banyak sekali program, tapi program itu harus yang jelas, harus yang benar-benar efektif menyelesaikan masalah. Nah, menurut saya di masa pandemi ini yang paling utama ada 3. 1, perlindungan sosial untuk yang miskin, karena ini di saat normal saja harus mendapatkan perlindungan. Kedua, yang rentan miskin. Siapa mereka? Pekerja harian. Nah, atau biasanya juga yang sektor informal gitu. Nah, ketiga siapa? Yang kemarin bekerja tetapi karena ada pandemi mereka terpaksa di PHK atau dirumahkan. Nah, dari 1 dan 2 tadi, ini perlindungan sosial sudah ada skema regulernya, karena kemarin skema yang untuk orang miskin diperluas untuk yang rentan miskin. Dari anggaran yang di APBN tadinya 350-an triliun itu kemarin ditambah 110 triliun. Nah, untuk yang kena PHK itu langsung saja mestinya bisa direalokasi dari kartu kerja. Karena 20 triliun itu bisa mengcover sekitar 8,3 juta yang kena PHK. Nah, itu aja dulu gitu kan. Serius untuk fokus ke itu supaya semuanya tentram, ibu-ibu yang kepala rumah tangganya kena PHK dirumahkan nggak semakin stres. Karena kalau semakin stres, semakin rentan terkena pandemi. Sehingga kalau kebijakan-kebijakan fokus ini sebenarnya tadi yang diharapkan oleh mulai dari Bu Puan, Pak Doni, dan juga Bu Bintang, itu akan bisa kita selesaikan satu persatu. Tetapi kalau ngacak seperti ini, ya program-programnya terlalu banyak program yang sifatnya lebih banyak rencana gitu, dan terlalu banyak talk itu, tapi no action-nya ada tapi sangat terbatas. Ini yang menyebabkan pertanyaan siapa tadi Bu Ketua Komisi 8 tadi Mbak yang nggak pakai Mbak Diah Pitaloka tadi, sampai kapan? Jadi belum tentu kita akan menyelesaikan ini Juni misalnya atau Mei, belum tentu selesai karena kita bandingkan negara-negara yang persiapannya jauh lebih bagus dari Indonesia, misalnya bagus itu dari sisi apa? Dari mereka melakukan rapid test, dari ketersediaan tenaga medis, dari kemampuan mereka menyediakan APD, dari kemampuan mereka menyiapkan program jaminan sosial. Mereka jauh lebih baik dari kita saja,
sampai dengan Mei ini belum ada yang yakin betul-betul mampu untuk menang melawan COVID. Bahwa kemarin ada klaim misalnya di Cina sudah mulai ada pabrik yang buka dan sebagainya, tapi dari sisi kesehatan nggak ada satupun yang berani mengklaim mereka terbebas dari COVID. Nah, ini menurut saya yang penting digarisbawahi bahwa kita tidak boleh terlena bahwa pengumuman hari ini masih 7.775, artinya dari hari kemarin masih naik 357 orang yang kasus dan yang meninggal sudah 647. Dan sekali lagi, ini yang tercatat oleh gugus tugas. Bukan kita menyalahkan data gugus tugas, tapi data gugus tugas ini kan yang dari yang dites kena COVID dan yang meninggal segitu. Sementara data dari Dinas Pemakaman dan data dari Asosiasi Dokter Indonesia itu semuanya berbeda karena memang basis datanya berbeda. Artinya kalau kita di DKI saja minggu yang lalu dari Dinas Pemakaman itu yang dimakamkan dengan protap COVID sudah 1.000 lebih, artinya ini sekali lagi bukan main-main. Nah, maka ibu-ibu yang di rumah memang pertama memang dari keluarga masing-masing untuk bagaimana melindungi keluarganya semaksimal mungkin, tapi juga peran sertanya kepada masyarakat sekitarnya untuk mengingatkan bagaimana kita harus benar-benar optimal melakukan social distancing.